Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. PW Kreatif kembali hadir dalam program Copy Paste. Jangan lupa di-share. Guys, untuk episode hari ini bakal dipandu sama Valia dan juga tentunya ada host Aiko Nana. Betul Dan sekali. kita hadir lagi pastinya dalam program Copy Paste dari PW Kreatif, di mana yang program ini akan tayang di Radio Pesona FM dan juga YouTube channel Wonosobo Web TV. Setiap kapan aja sih tayangnya? Betul, Valia? kalau di Pesona FM nih tayang setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dan kalau di YouTube Web TV Wonosobo tayang setiap Senin jam 3 sore. Buat dapetin informasi update terbaru dari PW Kreatif, jangan lupa follow sosmednya, ada apa aja nih? Ada sosmednya Pesona FM tentunya di Radio Pesona FM Wonosobo dan ada Instagram PW Betul. Kreatif sendiri, ada juga Instagram official Wonosobo Web TV gitu deh. Dan tentunya setiap saat nih, setiap episodenya betul. PW Kreatif selalu menghadirkan banyak banget narasumber yang keren-keren luar biasa. Benar. Terus nih yang tadi bikin salfok nih, ini ada nih di ya, depan kita. di depan kita nih udah banyak banget medali-medali yang bikin kita bertanya-tanya. Mungkin teman-teman semua juga bertanya-tanya, kayaknya nih hubungannya sama Apa olahraga. ya? Emang iya, bisa Belum- jadi belum ketahuan sih ya dari tulisannya. bisa nggak jadi kebaca lomba ya. nari dapetnya. Oh iya, bisa juga ya. Tapi dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional tahun 2023, jadi kita mau mengundang tamu yang kaitannya juga sama olahraga nih. Oh gitu. Kebetulan Wonosobo punya atlet yang berprestasi banget. Wih, keren banget. Baru tahu sedikit aja udah langsung kayak merinding-merinding ya. Betul. Tapi nanti kita akan kupas lebih dalam. Kita hadirkan dulu, ini dia peraih medali emas kejuaraan kickboxing dari Porprov Jateng 2023, Damar Maulana Ramadan. Wah, langsung shock ini Nana. Ini dia Damar. Selamat datang. Aku salfok gara-gara kayak udah berdiri tuh Iya, ganteng banget langsung gitu loh. splendid ya. Oke, silakan Siap, Mbak. duduk Damar. Wih, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, kalau tadi aku sempat nge-freeze ya, Damar siapa ya namanya? Boleh kenalan langsung sendiri lah, nama lengkapnya siapa sih? Ya, halo semua, perkenalkan nama saya Damar Maulana Ramadan, asal dari Melipak Wonosobo. Oh, Melipak. Warga Melipak asli? Enggak, dari Sambek Mbak. Oh, Oke. iya, pindahan ya. Pindah geser geser desa Iya. lah Geser ya. desa ya. Oke. Gimana nih perasaannya? Deg-degan nggak di episode ini bisa muncul Damar jadi bintang tamu? Kayaknya Aku sih sebenarnya yang deg-degan. Lumayan Mbak. agak Lumayan ya. deg-degan, ya. Kalau Damar mungkin deg-degannya karena nervous, kalau kita karena ganteng. Iya benar. Tadi langsung nge-freeze gitu. Ih, Damar siapa ya namanya? Oke, nah Damar kesibukannya akhir-akhir ini apain? Mungkin kuliah sih Mbak, karena kan aku jadi maba Mbak, masih mahasiswa baru dari Universitas Negeri Semarang. Oke, berarti maba mahasiswa baru. Iya. Kalau kita juga maba loh Mbak Fatia. Apa tuh? Mahasiswa Bangka ya. Mohon maaf kalau Valia beneran maba. Oke, Beneran maba baik. ya. Saya sendiri yang mahasiswa Bangka ya. Ya, kalau ini nih pengalamannya di dunia kickboxing awalnya tuh gimana sih bisa terjun ke kickboxing? Oh iya Mbak, pertama-tama tuh karena dulu tuh sempat kan orang tua juga ikut bela diri Mbak. Oh Jadi gitu. kebetulan saya juga seorang cowok, jadi dari orang tua dituntut untuk ikut bela diri. Pertama tuh awal mula dari SD kelas 4 ikut kejuaraan, terus ikut bela diri taekwondo Mbak. Terus keluar di kelas 6 SD dan ikut tinju Mbak, tinju bebas ini yang namanya kickboxing. Sampai sekarang. Wih, keren Dari ya. kecil udah Iya. Iya. kalau bahasa kita wis atas sono ya. Tapi kalau di sekolah sendiri suka tipikal yang suka berantem apa enggak? Kadang kan ada tuh olahraga yang kayak gitu tuh karena awalnya punya bakat bela diri, suka berantem di kelas, akhirnya jadi diterjunkan ke olahraga. Kalau Damar sendiri suka berantem atau mungkin Atau malah emang buat berprestasi aja tuh? atau Iya. emang Yang tujuannya dulu ke buat situ? prestasi sih Mbak. Wih. Dulu masih muda. Wis. Karena kan dulu sempat cita-cita juga jujur ingin jadi tentara Mbak. Oh, oke, banting setir ya jadi olahragawan. Nggak apa-apa, siapa tahu nanti kedepannya bisa tuh selalu Betul, jalur sekolah. olahraga kan bisa siapa tahu ya jadi Oh iya, profesi. nah balik lagi ke kuliah nih, jurusan apa nih di UNES? Jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi PJKR.
cocok banget berarti ya. Sama-sama masih satu lini di olahraga gitu ya. Mahasiswa baru berarti udah mulai kuliah apa belum sih? Udah Mbak, udah mulai kuliah sekitar 2 mingguan. Lumayan ya 2 minggu, berarti ini jarak jauh dong sama Wonosobo. Datang ke sini demi PB Kreatif. Iya betul. Tepuk tangan dulu dong. Asik. Jauh-jauh dari Semarang nih ya. Nah ini kan berarti terjun di dunia kickboxingnya dari kecil ya. Kalau betul, Mbak. sebelumnya ada olahraga lain juga nggak? Enggak sih Mbak, langsung ke bela diri. Oh langsung ke bela diri. Tapi sempat nyoba-nyoba olahraga cabang lain juga apa enggak? Atau fokus nih dari dulu? Fokus bela diri. Wih keren, tekun banget ya. Dari kecil sampai gede. Udah langsung punya pendirian gitu, tertuju satu orang doang. Bener. Satu tujuan doang gitu. Dan ini nih hasilnya yang di depan kita ya, yang tadi bikin penasaran ya. Tapi bener. kita bakal kulik ini nanti, oke? Karena kita masih pengen tahu dulu nih cerita awalnya tuh gimana sih gitu. Kalau selama ini latihannya kayak gimana? Dari kecil kan, dari kecil tuh latihan sama siapa gitu? Untuk yang pertama dulu taekwondo kan sempat sampai pindah-pindah Mbak. Terus ikut pertama itu awal mulai ikut tinju itu karena tawaran dari temen ngajakin untuk latihan hari Minggu pagi. Nah pas hari Minggu pagi itu pertama nggak tahu Mbak kalau itu bela diri tinju Mbak. Pertama itu taekwondo. Saya sama teman saya, kemudian lama-kelamaan tuh teman saya nggak kuat karena sistem latihan di Manggisan beda sama sistem latihan di tempat lain. Oh gitu. Terus tinggal bertahan saya dan akhirnya masternya datang, terus nawarin untuk saya ikut latihan malam hari. Nah itu malam hari saya paling kecil karena pas itu masih baru lulus SD, yang lain udah SMA semua. Itu sekitar tahun? Itu pas baru lulusnya itu Mbak, sekitar 2000 berapa berarti? Ya udah langsung itu ya, pusing. 2016-an ya. Oke. Wah berarti dari perjalanannya SD, tuh sekitar 7 tahun ya, sampai dengan sekarang. Iya benar juga. Berarti udah 7 tahun menekuni bidang olahraga khususnya kickboxing ya. Kickboxing. Nah kenapa sih kok suka kickboxing gitu? Pertama tuh sempat itu Mbak, dulu pas pertama tanding tuh saya kalah Mbak. Kalahnya itu karena KO. KO ya. Terus KO sama atlet dari Pekalongan. Terus habis itu tuh kayak punya timbul semangat kayak pengen menang gitu. Aku KO gitu. Aku pengen besok tuh kejuaraan ke depan tuh harus bisa aku yang KO, bukan aku yang kalah gitu. Oke. Tapi pernah ngerasa tertekan nggak selama latihan? Biasa kan latihan sama orang yang lebih dewasa, yang kekuatannya lebih kuat mungkin. Pernah nggak ngerasa stres kayak gitu? Pertama-tama tuh agak ragu Mbak, karena kan biasanya tuh kalau di tempat lain tuh seumuran gitu Mbak. Nah seumuran, tapi kalau di tempat saya tuh dilatih sama yang berbeda berat. Misal saya cuma berat 50, dilatih sama yang di atas saya. Karena prinsip guru saya kalau misal kita latihan dengan orang yang lebih dewasa, udah terbiasa, terbentur sama seseorang yang lebih keras, bakal terbentuk mentalnya. Tapi kalau cuma di zona nyaman, di seumuran, nggak bakal jadi Mbak. Dalam juga ya. Dan mentalnya ini kayaknya emang kebentuk ya. Terbukti tadi pernah 1 kali KO alias kalah di pertandingan, tapi nggak bikin nyerah, tapi justru malah semakin menekan semangat gitu ya. Mungkin ini kayak semacam balas dendam positif ya. Betul. Nah setelah itu gimana nih, setelah sekali KO, berikutnya ikut kejuaraan tuh perjalanannya kayak gimana? Boleh ceritain dong? Ikut kejuaraan pertama tuh sempat jujur ya Mbak. Saya dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 tuh nggak ada sejarahnya dapat juara 2 atau juara 1. Tapi juara 3. Sampai akhirnya itu pernah ngobrol sama pelatih saya, sempat bilang, Pak saya ini kayak kejuaraan terakhir. Kalau misal saya hari ini kalah dan nggak bisa dapat juara 1, juara 3 terus, saya bakal keluar dari zona bela diri Mbak. Tapi alhamdulillah rezeki ya Mbak, pas itu saya menang dan itu menang KO. Ya pas kejuaraan di Jogja. Alhamdulillah terus sampai sekarang lanjut. Akhirnya itu titik baliknya ya. Iya betul. Nggak mau nyerah, mau berlanjut terus. Keren banget. Aku merinding loh barusan loh. Benar-benar. Karena biasanya kalau udah pernah kalah, apalagi ini kan kalahnya bukan sebatas kalah ujian, tapi kan capek juga secara fisik, ternyata malah lebih bangkit ya. Iya benar banget. Justru malah di titik terendah yang udah hampir menyerah, udahlah aku kayaknya udah apa aja gitu. Ternyata malah Tuhan kasih gitu ya, bahwa ini loh saatnya kamu menang gitu ya. Ih keren.
Nah, kalau selama pertandingan tuh pasti kan ada yang namanya mungkin lecet-lecet dikit lah, apalah. Nah, kalau sampai cedera gitu kan pernah nggak sih? Terus separah apa? Iya, untuk cedera pas itu sempat pas saya kejuaraan di Karanganyar dan kebetulan alhamdulillah saya menang melawan atlet dari Sukabumi. Itu tapi setelah 1 minggu dari kejuaraan saya mengalami cederanya itu 1 bulan nggak bisa jalan karena seperti luka sendi tapi luka dalam gitu Pak. Jadi ya 1 bulan tidak bisa jalan, terus sempat berobat akhirnya sembuh, terus ikut kejuaraan lagi di Semarang, ketemu atlet Magelang tapi belum rezekinya Pak. Saya tuh insiden, nah yang kemarin kaki saya sebelah kiri malah kumat lagi. Tapi pas udah kemarin selang berapa hari dari kejuaraan tuh Mbak, saya habis betulin kaki. Terus betulin kaki. Udah sampai motor ini betulin kaki ya. Udah sampai terapi Menyembuhkan kaki. betul Mbak, menyembuhkan kaki. Pada merinding loh. Terus jam 12 saya baru selesai istirahat, saya ditelepon dari kabupaten. Telepon kabupaten untuk ke KONI, terus dapat tawaran untuk main kejuaraan di Semarang, dan itu berangkat jam 5 sore hari itu, padahal baru sembuh Mbak. Jam 5 sore dan besoknya paginya langsung tanding di Semarang kejuaraan pra power club kickboxing dan alhamdulillah langsung juara 1. Jadi berangkat dari cedera malah ditelepon untuk lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Dan medalinya yang kamu pakai sekarang apa bukan? Yang ini. Yang ini. Oke. Nah, kalau yang lainnya nih boleh ceritain kejuaraan apa aja? Macam-macam Mbak. Kalau misal yang ini kejuaraan kickboxing di Solo. Sekitar tahun berapa atau sekitar kamu kelas berapa? Masih SMP Mbak. SMP, ya ampun. Insecure aku ya. Kalau yang ini yang satu ini yang pas tadi yang saya bilang di Karanganyar yang ketemu di Sukabumi ini ya ini agak bangga Mbak. Bangganya karena pas saya kejuaraan ini berat saya 51 kan. Nah, itu harus menurunkan berat badan banyak Mbak, dari 58 sampai ke 50. Dan saya tuh yang bikin bangga pas teman-teman saya main kelas junior, saya langsung sama pelatih saya dinaikkan kelas senior. Dan yang bikin bangga tuh itu Mbak, saya alhamdulillah pas di semifinal ketemu atlet SEA Games sama juara 2 kali PON. Ya, dan alhamdulillah rezekinya bisa lolos menang telak 5-0 sama atlet SEA Games. Sebentar, Valia nih penasaran. Gak habis-habis merindingnya Kalau nih. bayangan orang awam itu kan kickboxing hanya meninju samsak gitu ya. Tapi bisa dipraktekin, boleh nggak sih Kreatif praktek sedikit? itu mukul doang atau sama nendang atau gimana? Mungkin sambil duduk bisa kali sedikit dipraktekin. Mukul nendang. Oh, jadi boleh dipraktekin praktekin sedikit. Boleh ya? Boleh. Berdiri sebentar. Oke. Agak maju dikit. Aku kayaknya agak menyingkir sedikit ya. Oke, Valia geser ininya aja deh ya. Oke. Gimana nih? Tuh. Jangan kaku dong, takut banget nih. Jangan dong. Keren ya. Agak takut ya. Tapi sebenarnya kalau kickboxing itu cuma bisa buat cowok atau bisa cewek juga? Ini semua Mbak. Oh semua ya. Oke, berarti teman-teman nggak cuma berpatok cowok doang nih kickboxing, padahal cewek juga bisa ya. Cewek bisa, banyak kok Mbak. Cewek juga banyak. Kebanyakan cewek ikut Muay Thai kickboxing di samping buat cari prestasi sama gaya hidup Mbak. Karena kebanyakan dari yang atlet kickboxing dan juga Muay Thai buat membentuk badan. Oke. Yang pengen bodinya bisa ya. Boleh tuh, nggak cuma jogging aja tapi kickboxing sekalian gitu ya, boleh nih. Dan selain itu juga masih banyak banget kejuaraan yang pernah diraih. Terlihat dari medalinya yang kayaknya kalau kita pakai berbarengan tuh agak keberatan gitu ya ke leher kita ya. Nah, terus kenapa sih sebenarnya ini kan banyak banget nih, kamu udah bertahun-tahun menggeluti bidang olahraga, khususnya satu cabang olahraga yaitu kickboxing. Kenapa sih milih kickboxing nggak milih yang lain? Karena yang pertama kan kemarin tuh jujur Mbak,
Saya sempat sampai lintas bela diri. Bukan cuma bela diri kickboxing yang saya dalami, salah satunya tuh ada saya ikut taekwondo, ikut silat, ikut wushu, tinju, gulat, Banyak banget ya. dan masih banyak lagi Mbak. Terus semua itu udah diikuti kejuaraannya. Terus yang paling sesuai sama passion saya di kickboxing. Itulah kenapa memilih kickboxing gitu. Tapi kalau Nana disuruh nyebutin pasti nggak ada satupun dibanding Damar tadi yang Tidak ya, mohon berentet-berentet maaf ya. Banyak banget ini ya, apalagi dia kerennya tuh bisa fokus di satu bidang selama bertahun-tahun. Kadang kan kalau anak muda nih terutama sukanya coba-coba coba yang ini, coba yang itu gitu ya. Sampai kadang ada yang kelewatan cobanya hal-hal yang agak gimana gitu. Tapi ini cobanya tuh di satu bidang dan ditekuni selama bertahun-tahun. Keren banget. Kira-kira ada perubahan nggak sih di kehidupan kamu setelah dapat juara nih emas lagi ya di sekolah mungkin atau di lingkungan keluarga jadi yang damar dikit-dikit kemana-mana ada atlet gitu enggak? Banyak Mbak. Banyak cuy, jujur. Yang pertama kan pas awal-awal jadi juara tuh banyak orang tuh jadi kenal Mbak. Yang tadinya ngeremehin jadi Mana diremehin? Sering Mbak. Ya Itu Allah, yang ganteng-ganteng motivasi gini terbesar diremehin. saya, Mbak. Siapa yang remehin? Siapa yang remehin? Biar Biar di kickboxing sama Nana. Itu jujur apa ya Mbak? Jujur di samping prestasi saya, motivasi saya untuk jadi juara banyak yang remehin saya Mbak. Karena banyak yang bilang kamu nggak bakal bisa jadi juara, kamu paling bisa ini doang. Aduh sakit Terus, ya. selain itu nggak bisa bakal jadi selain di bidang kamu gitu. Jadi yang motivasi terbesar saya untuk bisa jadi juara kayak aku nyerah sekarang kayak banyak yang tertawa. Jadi mending semangat walaupun udah jujur sampai sering banget Mbak kayak mau pingsan kayak gini mau nyerah. Udahlah capek banget soalnya dulu sempat sampai jujur ya Mbak setiap kejuaraan tuh nggak ada sejarah saya berat badan saya aman Mbak. Saya setiap mau tanding tuh harus menurunkan minimal 5 kilo, 7 kilo gitu. Jadi capek Mbak. Di samping teman saya udah enak-enakan makan, saya di situ nggak makan Mbak puasa. Menahan Oke. ya. Jadi selain effort latihan, effort buat nurunin BB Iya. juga. Padahal pas latihan tuh pasti lapar kan. Lapar banget Mbak. Terus yang lain biasanya makan enak, saya cuma minum air putih. Aduh, gitu. ya Tapi Allah, kasihan alhamdulillah emang rezekinya ya Mbak. Yang lain santai enak, saya lebih perjuangannya lebih, hasilnya juga lebih. Tadi kan cerita nih sambil latihan sambil harus nurunin berat badan. Berarti kan itu jaga staminanya luar biasa. Kira-kira gimana sih jaga staminanya biar sampai nggak sampai pingsan beneran tuh? Oh iya Mbak, yang pertama kan dibiasain pola latihan saya Mbak. Saya setiap hari kan bangun habis sholat subuh 4:30 jam 5 saya lari. Habis lari latihan sampai jam 8 pagi. No mager-mager klub Iya, kayaknya ya. jam 8 pagi terus sarapan terus nanti jam 1 sama jam 2 saya buat latihan siang. Nah, itu buat latihan siang di atas panas-panas dan itu jujur yang bikin stamina kuat itu harus apa ya Mbak sering latihan di bawah terik matahari. Oke, kita jadi udah tahu nih tips dan triknya. Oke, Sekarang dan kita tapi mau itu juga kamu masih sambil sekolah terus ya selama ini ya? Iya betul. Wih, keren. kita sekarang langsung mau ngulik yang lebih keceriaan lagi gitu ya, yang lebih seru lagi di fun fact-nya Damar. Jadi Siap, ada Mbak. beberapa fun fact ini yang udah dikumpulin dan nanti kamu klarifikasi nih, ini bener Oke, gak sih Mbak, gitu siap. ya? Ini dia fun fact yang pertama. Punya moto hidup, jadikan olahraga sebagian dari hidupmu. Bener nggak nih? Betul Mbak. Bener. Wih. Kenapa nih? Karena saya ngerasa itu Mbak kayak kalau misal nggak olahraga tuh kayak ada yang kurang gitu Mbak. Oh, jadi itu Terus, kayak olahraga tuh emang benar-benar merubah hidup saya Mbak. Kalau anak muda seumuran dia biasanya separuh hidupnya itu pacar gitu kan. Kalau dia ini olahraga. Bener. Lebih positif ya. Iya, Tapi betul. kalau kamu udah ngerasa itu separuh nafas kamu ibaratnya gitu ya, pernah nggak sih merasa yang tertekan gitu kalau dalam olahraga, terutama karena kemarin nih yang terakhir kejuaraan terakhir kan kamu digadang-gadang nih dari awal tuh udah digadang-gadang bahwa nanti kickboxing pasti dapat emas nih gitu, dan ternyata beneran. Tapi sebelum keluar hasilnya kamu merasa tertekan nggak saat itu, beban gitu? Enggak sih Mbak, alhamdulillah. Ya lebih justru malah saya jadikan sebagai tantangan aja sih Mbak. Tantangan kayak
tak buktiin kalau aku bisa juara 1 lagi gitu. Wih, keren banget. Juara 1 lagi berarti kan ada kemungkinan ada kejuaraan lagi. Kira-kira ada next coming kejuaraan nggak? Iya, mungkin sekitar bulan Oktober dan itu di Wonosobo. Semoga kali ini menang juga ya. Amin. Oke, kalau gitu kita beralih ke Fun fact yang kedua, ini dia. Banyak mengikuti organisasi-organisasi. Bener nggak, Damar? Kalau organisasi mungkin cuma satu sih Mbak. Apa itu? Mas Mbak Wonosobo. Oke. Tapi nih kemarin sempat ngintip sedikit sih. Kamu ikutan pramuka juga kayaknya ya? Atau itu kegiatan kampus aja? Kegiatan kampus Mbak itu seperti OKPT. Oh Ya. gitu. Kayak masa penerimaan mahasiswa baru Mbak. gitu, Ya. wajib ikut Wajib. semacam organisasi gitu ya. Betul. Tapi kalau dari dulu ikut organisasi atau komunitas lain juga nggak? Enggak sih Mbak. Oh berarti fokus di Iya, betul, olahraga, fokus di olahraga. dan yang terbaru Mas Mbak. Yang terbaru Mas iya, Mbak. oke. Tapi Kayaknya kayaknya ini kayaknya kalau nggak pakai selempang Mas Mbak tuh kayak kurang ya. sebentar kita tahan dulu karena ada sesuatu yang lebih menarik lagi nih sebelum kita membahas Mas Mbak Wonosobo ya, yaitu di fun fact berikutnya. Ini dia. Tara! Jadi Damar ini merupakan juara 1 Mas Wonosobo tahun 2023. Kayaknya kita ini udah waktunya mengalungkan Benar. selempang Mas Wonosobo. Padahal sebenarnya udah dikalungin sih ya, dan kita bukan kita yang berhak Oh, iya. mengalungkan nih ya. Tapi ini dia bener ya, Damar Ya, ya. Woi, keren banget. Silahkan. Bisa ini kenapa ke Valia ya? Kita kalungkan Ya, maksudnya. gimana caranya? Boleh Maaf ya berdiri Damar dulu? ya, Oke. permisi ya. Mohon Nggak maaf nyampe ya. saya. Deng 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 deng. deng, jreng jreng. Gimana ya caranya? Oh gini, sorry. Iya, waduh. Ada salam-salam khasnya mungkin gerakan khasnya. Gimana dadanya? Oh gitu ya. Aduh. Saya Mbak Wonosobo cabang Jarak Sari ya. Oke, wah ini selain berkalungkan medali banyak banget, ternyata berkalungkan gelar Mas Wonosobo tahun 2023. Gimana sih ceritanya kok bisa gitu? Aku juga itu Mbak, awal-awal tuh sempat kaget. Pertama awal mula ingin daftar tuh kayak punya ketertarikan. Kayaknya kalau daftar jadi Mas Mbak Wonosobo kayaknya asik gitu. Apalagi kan 3 bulanan atau 4 bulanan kayak free gitu Mbak. Jadi kayaknya pengen coba-coba, siapa tahu rezekinya bisa menjadi juara gitu Mbak. Oh wow, dan ternyata beneran jadi juara. Kiat apa sih yang kamu lakukan kok bisa jadi juara 1 gitu? Latih public speaking gitu Mbak. Iya. Oke. Jujur kan karena dulu emang pas awal-awal daftar tuh kayak agak insecure Mbak. Karena public speaking tuh jelek Mbak. Jadi setiap hari latihan ngobrol terus sampai alhamdulillah rezekinya bisa masuk ke 3 besar. Oke, dan keluar sebagai juara satunya ya. Dan kalau nggak salah tuh Mas Mbak Wonosobo emang kejuaraannya itu ada salah satu penilaian yang menilai bakat minat begitu ya. Dan kamu mengeluarkan atletnya kamu ini. Mengeluarkan jurus kickboxingnya pada saat dites bakat Iya, berarti. betul. Oke. Tapi yang ditinju bukan jurinya kan? Ya, aku mau tanya gitu. Tapi jurinya aman ya. Aman ya. Oke, ada suka duka sekarang menyanding gelar Mas Mbak Wonosobo dengan tetap olahraga gitu mungkin? Aman sih Mbak. sejauh Aman ini. ya. Iya. Bagi 3 hari waktunya nggak masalah ya? nggak masalah, aman. Ini berarti kan selain Mas Mbak Wonosobo juga sekaligus latihan untuk berikutnya, kejuaraan berikutnya. Berat nggak sih itu? Nggak aja sih Mbak, karena udah happy aja Mbak. Di bawah happy aja kan, jalanin aja. Bener. Valia langsung inget loh sama yang ngeremehin tadi. Sekarang gimana tuh nasibnya? Bener banget. Tapi sebenarnya kalau yang remehin mungkin cuma 1-2 lah ya. Karena dengar-dengar nih Damar tuh dikenal sebagai anak muda yang ganteng dan sopan. Kelihatan sih dari tadi kan Iya. gerak-geriknya sopan banget ya. Bener, Kalah ya. kita udah mentang-mentang. Nggak kayak aku nih ya. Oke, masih ada lagi fun fact berikutnya?
Masih ada. Ini dia. Harus jaga pola makan biar BB nggak over. Ini kayaknya tadi udah diceritain sedikit juga ya. Benar jadi. Betul, Mbak. Oh, oke. Ini berarti sudah melakukan berbagai macam diet yang tadi sudah diceritakan untuk menjaga BB biar nggak melonjak gitu ya. Iya, betul, Mbak. Ini kayaknya tips and triknya bisa berguna juga buat kita yang suka kegemukan pengen nurunin berat badan. Salah satunya dengan kickboxing. Oke, sudah habis semua pertanyaan kita dan juga fun fact-nya. Betul. Berarti saatnya kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu Wi-Fi area. Bagi passwordnya dong. Jadi di segmen ini nih kita mau ngajak Damar nonton hal-hal yang lagi menarik nih saat ini dan mau memberikan reaksi, terutama reaksinya Damar ya. Kira-kira setelah melihat ini, menurut Damar tuh kayak gimana sih komentarnya gitu? Reaction-nya gitu ya. Oke, ini dia yang pertama. Masih ancang-ancang baik, angkat bola mendatar, terima ada kita, dorong saja, kembali pagi, ada Ini dia, ini apa nih? Jadi aksi seorang anak SD, tim ya, tim dari anak SD yang bisa spike volley-nya keren banget, padahal masih SD. Kalau sudut pandangnya Damar gimana nih? Kira-kira sesama olahragawan dari SD nih, betul, berarti ya? Kan Damar kan udah olahraga dari SD nih. Kira-kira kalau ngeliat kayak gitu gimana sih? Ya bangga juga. Ya lebih seneng apalagi di zaman yang lebih modern, Mbak, canggih. Yang kebanyakan anak kecil gadget anak kecil gitu ya. Itu udah gadget sih, Mbak. Kalau lihat anak kecil dari SD udah ikut lomba-lomba seperti itu, ya lebih bangga aja. Siapa tahu kan rezekinya dia bisa tingkatkan hingga sampai jadi pemain nasional. Amin, biar berprestasi kayak Damar Amin, gitu ya, ya. keren banget. Oke, masih ada satu lagi, ini dia Wi-Fi area yang kedua. Nggak pernah kebayangkan kita bisa menyelenggarakan World Cup basket di Indonesia, nggak pernah kebayang. Mimpi juga enggak. Tapi kita bisa buktikan sampai hari ini ya semua dari FIBA pemain bilang kita the best panitia. Karena kerja keras sama-sama ya. Indonesia 1, 2, 3. Indonesia. Tadi seputar World Cup basket. Kira-kira kalau tanggapannya Damar gimana? Ikut bangga juga sih, Mbak, karena berarti terlihat di Indonesia olahraga udah mulai semakin maju lagi, Mbak. Lihat dari tadi ada kejuaraan dunia basket di Indonesia itu, Mbak. Siapa tahu nanti next Damar bisa menang kejuaraan dunia yang kickboxing ya. Amin, kita doakan. Siapa tahu Putra Wonosobo bisa menang di kejuaraan dunia ya. Luar biasa. Jangan lupa nanti tetap main ke sini ya kalau walaupun udah juara dunia ya. Oke, ini kita akan menuju ke sesi berikutnya yang paling asik, yaitu di Main Bareng Mabarsku. Segmen Mabarsku ini segmen yang paling ditunggu-tunggu karena biasanya menistakan para host ya, tujuannya. dan juga narsum. Narsum, betul. Tapi yang kali ini Valia kurang tahu nih ya, nanti gilirannya kayak gimana. Yang jelas kita jelasin dulu gimana permainannya. Jadi kita akan menebak lagu-lagu yang akan diputarkan sama para kreatif kita saat ini. Damar udah
Udah kebayang lagu-lagu apa aja mungkin? Belum bayang ya? Jadi gini, karena Damar mungkin biasanya fisik banget gitu ya. Sekarang kita akan tes indera pendengaran dan juga sisi seninya. Ada yang Betul, ingat serta ingat. sisi seninya. Betul. Termasuk kita berdua. Kita akan tebak tebak judul lagu ya. Di mana nanti kreatif akan ngeplay beberapa lagu terus cepet-cepetan apa gimana nih? Oke, tapi sebelumnya kita bakal bikin bel unik dulu. Bel uniknya masing-masing. Valia mau apa? Val gitu aja ya. Oke, kamu yang lucu dong. Apa ya, Pak? Apa? Ganjel toh gitu boleh. Apa Ting nih? aja lah, Pak. Hah? Ting aja lah, Pak. Ting? Iya. Oke, ting. Oke. Aku apa ya? Jangan tong. Berat. Kayak ini ya, kayak suara sesuatu ya. Oke, nah nanti akan ada punishment-nya nih bagi yang kalah atau bagi yang skornya paling rendah. Jadi setiap kali yang nggak bisa jawab langsung. Oke, setiap kali nggak bisa jawab langsung kena punishment dengan dicoret face painting ini. Ini aman, nggak bakal bikin Siap. jerawatan ya, Aman, asalkan Pak. cuci muka. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia lagu yang pertama. Sebelumnya aku udah was-was duluan nih. Ya. Kita deg-degan takut nggak bisa nebak Sama, nih. Ternyata malah kreatif yang deg-degan nih sekarang ya. Mana sebenarnya wawasan laguku tuh sangat minim ya. Sebetulnya kalau kita mendengarkan lirik-lirik doang sih bisa mungkin nebak. Tapi ini khawatirnya liriknya dimacem-macemin gitu kan. Kadang kan biar nggak bisa nebak tuh ada yang dibikin bahasa Sunda, ada yang dibikin bahasa Korea gitu. Oke, ini mungkin ada contohnya kali ya, Pak kreatif ya, Bapak kreatif. Kita contoh dulu. Tapi masalahnya ini kita bukan tebak lirik ya, tapi tebak judul lagu ya. Nah, itu yang bikin susah nih. Kadang kita coba biasanya hafalnya lirik di bagian ref doang. Tapi ternyata judulnya nggak tahu. Oke, kita coba dulu. Contoh satu lagu. Oh, sudah cukup, lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Dari kejauhan, tergambar cerita tentang kita terpisah jarak dan waktu, ingin mengungkapkan... Komang! Ketahu. Pakai bel. Oh iya. Berat. Komang. Lah, apa judulnya? Oh, bener Komang ya? Komang bukan Komang, nyanyi ya? judulnya Komang. Oke. Tapi ini masih contoh, jadi aku nggak bisa mencoret kalian ya. Aduh. Oke, berarti kita langsung mulai aja ke lagu yang pertama untuk pertandingan di Mabarskui kali ini. Mohon maaf. Val. Apa kali ini? Sial. Dulu ya. Salah dipegang ya sini. Aduh, baru Mohon juga maaf ya. ya. Aduh, aku agak nggak enak nih. Lagi boleh nggak? Damar stay cool banget kayak, kalem banget ya. Sini gantian Nana nih ya. Boleh nggak tangannya aja? Nah, di sini aja deh. Oh, makasih ya, pas banget di tengah nih. Oke. Selanjutnya. Aku sudah tak fancy, walau naik tanya merugi, terdengar tidaknya kena. Val. Aku lupa belku lagi. Iqditaf, satu-satu. Lagi viral-viralnya soalnya. Jadi Sebentar, Damar kayaknya kita sudah harus menyerah dulu aja, Damar. Melawan yang setiap hari dengerin lagu nih ya. Sama aja, Pak, nggak tahu ini. Gak apa-apa ya, dicoret lagi Nggak ya. apa-apa. Mohon maaf ya. Nggak ada yang marah kan ya? Valia pegang-pegang. Agak modus sedikit boleh lah ya. Oke. Mana nih? I'm Feeling lonely. Ya. Val. in my room, so skeptical of love, but still you want it more. I'm feeling lonely. 50-50. Cupit. Yalah, ini Mohon kayaknya maaf ya. Valia main sendiri aja gimana? Mohon maaf ya. Tidak. Jangan Langsung marah ya. mendekat. Aduh. Kalau aku marah gimana? Ya ampun. Gak apa-apa, lucu kok jadi lucu. Boleh deh.
Oke, sudah siap. Ini dia lagu berikutnya. Punchabangin Laju, di antara Sepi, Hania Pikiran Yang Ramai, Mengikuti Diri, Tak Bisa Kembali, Tak Menggaba Amor Kisah. Aduh, pusing banget sih. Boleh diulang? Boleh Ya diulang? ampun mukaku. Tak perlu khawatir, Dunia terluka, terbiasa, tak pura-pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis? Nah. Apa? Brot salah. Bolehkah sekali saja ku aku nggak tahu judulnya. Sebelum kembali membohongi diri. Fal. Apa judulnya? Fal, taunya Feby Putrinya doang nih. Bener gak sih? Oh, Iya. bener sih Feby Kan Putri. bener tadi dibilang Valia bisa mulu, akhirnya jadi nggak bisa kan? Gak ada yang tahu lagi. Dicoret semua, nyoret sendiri-sendiri nih ya. Oke. Oh, oke, saling coret. Aku paling dendam sih. Boleh nggak aku nyoret kamu langsung? Boleh. Di depan. Damar mau nyoret? Berharap dicoret Damar dong. Boleh, Kalau Pak. menunggu dicoret kamu dapat. Maaf ya, Pak. Gak apa-apa. Oh iya, aku juga nyoret kalian juga. Damar juga nyoret Nana dong. Satu dong. Banyak amat. Baiklah, kalau Damar aku rela deh. Maaf ya, Pak. Aku udah kadung nah, aku coret juga lo ya. Baik, sudah penuh muka saya ya. Terlihat siapa yang paling pintar di sini. Satu lagu lagi, Masih ada satu boleh. lagu lagi. I don't need no like to see you, Jay. It's your golden hour. Oh, you slow down time in your golden hour. Oh. Coba deh, brot. Golden hour, ngarang. Akhirnya yang ngarang malah bener ya. Asik, akhirnya. Boleh nggak yang paling tebel? Ke arah Valia di lirikanya nih. Aduh. 3. Kasihan Damar deh, kamu aja yang paling banyak ya. Iya. Damar sisanya aja. Mana nih yang belum? Oh, atas, maaf ya. Oke. Akhirnya muka kita sudah coreng-coreng kayak gini. Dan tadi kita udah ngobrol banyak ya sama Damar. Keren banget kegigihannya dari dulu menekuni satu bidang olahraga yaitu kickboxing. Semoga terus menang terus ya di Amin, setiap Mbak. kejuaraan nantinya. Dan boleh nih nanti suatu saat mungkin ikut mungkin Damar jadi mentornya gitu. Betul. Ya. Karena pasti Boleh, Mbak. semakin tua biasanya semakin agak fisiknya lemah gitu ya. Tapi Besok juga Valia pengen diajarin sama Damar nih. boleh. Gimana kalau kamu lawan aku dulu sekarang? Ninjonya ini enggak apa sih namanya, enggak ngerayu gitu, enggak. Tapi Oke. beneran pengen ninju seseorang, jadi kan bisa latihan ya. Kok aku agak takut ya liriknya ke sini ya. Oke deh, terima kasih nih teman-teman para pesona Inspira dan juga Konco Web TV yang selalu setia dengan PW Kreatif. Setiap hari Minggu tuh didengerin ya versi audionya di Radio Pesona FM jam Betul. 8 pagi ya. Jam 8 pagi di channel 92,1 FM tentunya. Betul, dan juga jangan lupa subscribe YouTube ini karena nanti setiap Senin akan ditayangkan hasil dari PW Kreatif jam 3 sore. Dan Damar, thank you banget udah bersedia hadir ya jadi guest star dari PW Kreatif. Aku Aiko Nana mohon pamit. Dan saya Valia pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Copy Paste. Jangan lupa di share.